السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, lagi saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita seluruhnya, dan yang masih membuat kita saling bertemu, yang masih membuat kita saling menyapa serta menebarkan salam dan senyuman di antara kita. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada pemimpin umat manusia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang kucintai dan terhormat, kelembutan merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala khitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, Quran surah Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada beliau, apabila engkau wahai Muhammad bersikap keras lagi berhati kasar, lan
saddu min haulik. Niscaya mereka akan lari darimu. Maka dari itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan mereka. Dan diskusikanlah, musyawarahkanlah bersama mereka urusan-urusanmu. Dalam ayat ini terdapat anjuran yang sangat untuk berlaku lemah lembut kepada orang-orang sekitar kita. Dan dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita seluruhnya, apabila kita itu bersikap keras, berhati kasar, orang-orang akan lari dan tak menyukai. Karena kenapa? Karena secara alami kita orang-orang itu mencintai kelembutan beserta pelakunya. Dan sebaliknya mereka itu membenci kekerasan beserta pelakunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, kelembutan merupakan perkara yang sangat menakjubkan lagi sangat indah. Yang karena dengan menetapnya adalah sebuah keindahan, maka kepergiannya merupakan sebuah kesedihan dan keburukan. Orang-orang yang memiliki kelembutan itulah yang memperindahnya serta memperbagus gerak-geriknya. Sebaliknya, orang-orang yang tak memiliki kelembutan, walaupun dia itu mengumpulkan berbagai keindahan dan pesona dalam dirinya, tapi pada dasarnya tak ada yang membuatnya begitu indah. Untuk menguatkan hal ini, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhu, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah menetap, melainkan akan memperindahnya. Dan sebaliknya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan itu dilepaskan dari sesuatu, melainkan akan menjadi sebuah keburukan. Dan di hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, dan ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ar-rafiq yuhibbur rifq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelembutan. Sesungguhnya Allah itu Maha lembut dan mencintai kelembutan. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini terdapat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-mahabbah. Allah memiliki sifat mencintai yang dimana sudah menjadi keharusan kita sebagai kaum muslimin, sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Dan dalam hadis ini juga terdapat sebuah motivasi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlaku lemah lembut kepada orang-orang sekitarnya dan selalu menetap pada kelembutan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, lagi saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan itu diibaratkan sebuah minyak parfum dalam botol parfum, yang dimana tidaklah kita oleskan pada baju kita, jubah kita, songkok sarung, dan seluruhnya pasti akan harum. Dan begitu pula,
tidaklah kita tuangkan, tidaklah dia pecah, tidaklah dia itu tertumpah, melainkan pasti akan menyebar keharumannya. Maka dari itu, dari hal yang kita cintai, yang kita senangi, bagaimana seorang itu, yang manusia lainnya itu merasakan ketenangan karena sifat lembutnya. Manusia merasa tenang ketika berjumpa dengannya. Manusia merasa nyaman, manusia merasa bahagia jika duduk bersamanya. Maka dari itu bagaimana kita melihat pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya diliputi, dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang kepada manusia seluruhnya. Yang dengan itu hati-hati manusia itu menerimanya, mencintainya, serta mengagungkannya. Maka dari itu kita umat Nabi Muhammad, kenapa kita tidak mencontohnya? Kita contoh beliau, ikuti dengan pengikutan yang sangat baik. Yang dengan itu para sahabat, betapa banyak para sahabat bertekuk lutut menerima cahaya Islam dikarenakan kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelembutan beliau yang mungkin waktu juga tidak bisa kita sampaikan, ketika beliau menyeruh Islam di negeri Taif, ini merupakan kisah yang sangat menggetarkan jiwa, sangat membuat hati-hati kita itu termenung. Ketika beliau menyeru Islam di negeri Taif, penduduk di sana menolak. Penduduk di sana mengejek, bahkan menyakiti beliau. Menyakiti beliau, tapi apa beliau bilang? Apa balasan beliau? Naam, tidak ada balasan beliau kecuali kelembutan. Tidak ada balasan beliau kecuali kelembutan. Padahal beliau telah hancur, disakiti fisik dan raganya oleh orang-orang Taif. Sampai-sampai diriwayatkan beliau berdarah, beliau duduk di sebuah pohon. Tapi Nabi SAW hanya memilih berdoa, meminta lembut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang Taif dan anak cucu keturunannya itu menerima agama yang hak ini. Terus masih banyak kisah yang indah tentang kelembutan Nabi SAW yang tak bisa kita sebutkan satu persatu dan tak mungkin pula kita telusuri seluruhnya di waktu yang sempit ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini, dari apa yang kita sebutkan dan kita dengarkan bersama, maka hendaklah kita menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang berlaku lemah lembut kepada orang-orang sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang lembut kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai. Yang paling pertama saja kita sebutkan bapak, ayah, yang cemas kita tidak bisa jadi apa-apa, ibu, sosok lembut, yang takut kita kenapa-napa, dan saudara-saudara sekalian yang masih sama-sama berjuang di dalam perjuangan dalam menuju kesuksesan. Dan kepada guru-guru kita, jazahumullahu khairan wa barakallahu fihim, yang senantiasa sabar menanamkan pelajaran di waktu pagi.
namun kita kebanyakan tak menaati. Dan kita selalu berlakulah lemah lembut. Kita selalu meminta kepada Allah sikap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelapangan hati, untuk terus berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat kita, naungilah manusia dengan sayap-sayap kelembutan kita. Rawat dia, jaga dia, jangan patahkan sayap-sayap kelembutan kita hanya karena sikap keras dan hati yang kasar yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan-urusan kita di dunia dan akhirat kita. Apa yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu pribadi kami dan ilmu yang sedikit yang kami pelajari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kami tutup khutbah ini dengan mengucapkan alhamdulillah.